Pengertian ontologi. Secara etimologis, istilah ontologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu ontos yang berarti ada atau keberadaan, dan logos yang berarti studi atau ilmu. Sedangkan menurut istilah, ontologi merupakan ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada, yang merupakan ultimate reality, baik yang berbentuk jasmani atau konkret maupun rohani atau abstrak. Ontologi menyelidiki sifat dasar dari apa yang nyata secara fundamental dan cara yang berbeda di mana wujud dari kategori-kategori yang logis yang berlainan, yaitu objek-objek fisik, hal universal dan abstraksi, dapat dikatakan ada dalam rangka tradisional. Ontologi dianggap sebagai teori mengenai prinsip-prinsip umum dari hal ada, sedangkan dalam hal pemakaiannya, akhir-akhir ini ontologi dipandang sebagai teori mengenai apa yang ada. Ontologi pertama kali diperkenalkan oleh Rudolf Goclenius pada tahun 1636 Masehi untuk menamai teori tentang hakikat yang ada yang bersifat metafisis. Dalam perkembangannya, Christian Wolff membagi metafisika menjadi dua, yaitu metafisika umum dan metafisika khusus. Metafisika umum itu dimaksudkan sebagai istilah lain dari ontologi, namun pada kenyataannya, ontologi hanya merupakan bagian pertama metafisika, yakni teori mengenai yang ada, yang berada secara terbatas sebagaimana adanya dan apa yang secara hakiki dan secara langsung termasuk ada tersebut. Adapun mengenai objek material ontologi ialah yang ada, yaitu ada individu, ada umum, ada terbatas, ada tidak terbatas, ada universal, ada mutlak, termasuk kosmologi dan metafisika, dan ada sesudah kematian maupun sumber segala yang ada. Objek formal ontologi adalah hakikat seluruh realitas bagi pendekatan kualitatif. Realitas terampil dalam kuantitas atau jumlah, telaahnya menjadi telaah monisme, paralelisme atau pluralisme. Apa karakteristik ontologi antara lain dapat disederhanakan sebagai berikut. Ontologi adalah studi tentang arti ada dan berada, tentang ciri-ciri esensial dari yang ada dalam dirinya sendiri menurut bentuknya yang paling abstrak. Ontologi merupakan cabang filsafat yang mempelajari tata dan struktur realitas dalam arti seluas mungkin dengan menggunakan kategori-kategori seperti ada atau menjadi, aktualitas atau potensialitas, nyata atau penampakan, esensi atau eksistensi, kesempurnaan, ruang dan waktu, perubahan dan sebagainya. Ontologi adalah cabang filsafat yang mencoba melukiskan hakikat terakhir yang ada, yaitu yang satu, yang absolut, bentuk abadi, sempurna, dan keberadaan segala sesuatu yang mutlak bergantung padanya. Cabang filsafat yang mempelajari tentang status realitas, apakah nyata atau semu, apakah pikiran itu nyata, dan sebagainya. Kemudian aspek ontologi, yakni hakikat jenis ilmu pengetahuan. Ontologi dalam bahasa Inggris ontology berakar dari bahasa Yunani on yang berarti ada dan logos yang berarti keberadaan. Sedangkan logos berarti pemikiran, jadi ontologi itu merupakan pemikiran mengenai ada dan keberadaannya. Seperti yang telah diungkapkan di atas, bahwasanya hakikat abstrak atau jenis menentukan kesatuan atau kesamaan dari berbagai macam jenis, bentuk dan sifat, hal-hal atau barang-barang yang berbeda dan terpisah-pisah. Perbedaan dan keterpisahan dari orang-orang bernama Socrates, Plato, Aristoteles, dan sebagainya itu terkait dalam satu kesamaan sebagai manusia. Manusia, binatang, tumbuhan, dan benda-benda lain yang berbeda-beda dan terpisah-pisah tersatukan dengan kesamaan jenis sebagai makhluk. Jadi, hakikat jenis dapat dipahami sebagai titik sifat abstrak tertinggi daripada sesuatu hal. Dalam filsafat, studi mengenai hakikat jenis atau hakikat abstrak ini masuk ke dalam bidang metafisika umum atau ontologi. Oleh sebab itu, pembahasan tentang hakikat jenis ilmu pengetahuan berarti membahas ilmu pengetahuan secara ontologis, yang persoalannya ialah sejauh mana fakta perbedaan dan keterpisahan ilmu pengetahuan ini merupakan kesungguhan atau kemungkinan, dalam arti seharusnya ilmu pengetahuan itu memang pluralistik atau monistik. Secara ontologis, artinya secara metafisis umum, objek materi yang dipelajari di dalam pluralitas ilmu pengetahuan bersifat monistik pada tingkat yang paling abstrak. Seluruh objek materi pluralitas ilmu pengetahuan seperti manusia, binatang, tumbuhan, dan zat kebendaan berada pada tingkat abstrak tertinggi, yaitu dalam kesatuan dan kesamaannya sebagai makhluk. Kenyataannya, itu mendasari dan menentukan kesatuan pluralitas ilmu pengetahuan. Dengan kata lain, pluralitas yaitu ilmu pengetahuan yang berhakikat satu, yakni dalam kesatuan objek materinya. Di samping objek materi, keberadaan ilmu pengetahuan juga lebih ditentukan oleh objek forma. Objek forma ini sering dipahami sebagai sudut atau titik pandang yang selanjutnya menentukan ruang lingkup studi. Berdasarkan ruang lingkup studi inilah selanjutnya ilmu pengetahuan berkembang menjadi plura yang berbeda-beda dan cenderung saling terpisah antara satu dengan yang lain. Berdasarkan hukum kodrat atau ontologis, jika mempertimbangkan proses terbentuknya objek forma, maka dapat dinilai bahwa bagaimanapun perkembangan ilmu pengetahuan menjadi plural, tetapi hanya terbatas pada perbedaan, bukan keterpisahan. Di samping pendekatan kuantitatif menurut objek materi dan objek forma terhadap pemecahan masalah hakikat ilmu pengetahuan, secara ontologis
masih ada pendekatan kualitatif. Melalui pendekatan kualitatif, persoalan yang sama yaitu aspek ontologi ilmu pengetahuan dengan persoalan hakikat keberadaan pluralitas ilmu pengetahuan dapat digolongkan ke dalam tingkat-tingkat abstrak, universal, teoritis, potensial, dan konkret fungsional. Yang berikut aliran-aliran ontologi. Yang pertama, monoisme. Ini menganggap bahwasanya hakikat yang asal dari seluruh kenyataan itu hanyalah satu saja, tidak mungkin dua. Haruslah satu hakikat saja sebagai sumber asal, baik yang asal berupa materi ataupun berupa rohani. Tak mungkin ada hakikat masing-masing bebas dan berdiri sendiri. Istilah monoisme ini oleh Thomas Davidson disebut sebagai block universe. Paham ini kemudian terbagi ke dalam dua aliran, yakni yang pertama materialisme, menganggap bahwa sumber yang asal itu adalah materi, bukan rohani. Aliran ini sering disebut juga dengan naturalisme. Menurutnya bahwa zat mati merupakan kenyataan dan satu-satunya fakta. Yang ada hanyalah materi, yang lainnya jiwa atau ruh tidaklah merupakan suatu kenyataan yang berdiri sendiri. Jiwa dan ruh merupakan akibat saja dari proses gerakan kebenaran dengan salah satu cara tertentu. Alasan mengapa aliran ini berkembang sehingga memperkuat dugaan bahwa yang merupakan hakikat adalah pikiran yang masih sederhana. Apa yang kelihatan yang dapat diraba biasanya dijadikan kebenaran terakhir. Kemudian pikiran sederhana itu tidak mampu memikirkan sesuatu di luar ruang yang abstrak. Kemudian penemuan-penemuan menunjukkan betapa bergantungnya jiwa kepada badan. Oleh sebab itu, peristiwa jiwa selalu dilihat sebagai peristiwa jasmani. Jasmani lebih menonjol dalam peristiwa ini. Kedua, idealisme. Aliran idealisme dinamakan juga spiritualisme. Idealisme berarti serba cita, dengan spiritualisme berarti serba ruh. Idealisme diambil dari kata idea, yang yaitu suatu yang hadir dalam jiwa. Aliran ini beranggapan bahwa hakikat kenyataan yang beraneka ragam itu semua berasal dari ruh atau sukma atau sejenis dengannya, yaitu sesuatu yang tidak terbentuk dan menempati ruang. Zat itu hanyalah suatu jenis daripada penjelmaan rohani. Alasan aliran ini menyatakan bahwa hakikat benda adalah ruhani, spirit atau sebangsanya ialah yang pertama, nilai ruh lebih tinggi daripada badan, lebih tinggi nilainya dari materi bagi kehidupan manusia. Ruh itu dianggap sebagai hakikat yang sebenarnya, sehingga materi hanyalah badannya, bayangan atau penjelmaan. Kedua, manusia lebih dapat memahami dirinya daripada dunia luar dirinya. Kemudian yang ketiga, materi ialah kumpulan energi yang menempati ruang. Benda tidak ada, yang ada energi itu saja. Kemudian dalam perkembangannya, aliran ini ditemui pada ajaran Plato dengan teori idenya, yang menurut Plato, tiap-tiap yang ada di alam mesti ada idenya, yaitu konsep universal dari tiap sesuatu. Alam nyata yang menempati ruangan ini hanyalah berupa bayangan saja dari alam ide itu. Jadi, idealah yang menjadi hakikat sesuatu, menjadi dasar wujud sesuatu. Yang berikut, dualisme. Dualisme adalah aliran yang mencoba untuk memadukan antara dua paham yang saling bertentangan, yaitu materialisme dan idealisme. Menurut aliran dualisme, materi maupun ruh itu sama-sama merupakan hakikat. Materi muncul bukan karena adanya ruh, begitupun ruh muncul bukan karena ada materi. Tetapi dalam perkembangan selanjutnya, aliran ini masih memiliki masalah dalam menghubungkan dan menyelaraskan kedua aliran tersebut di atas. Selanjutnya, pluralisme. Paham ini berpandangan bahwa segenap macam bentuk merupakan kenyataan. Pluralisme bertolak dari keseluruhan dan mengakui bahwa segenap macam bentuk itu kesemuanya nyata. Pluralisme dalam Dictionary of Philosophy and Religion dikatakan sebagai paham yang menyatakan bahwa kenyataan alam ini tersusun dari banyak unsur, lebih dari satu atau dua entitas. Kemudian aliran nihilisme dalam filsafat. Nihilisme berasal dari bahasa Latin yang berarti nothing atau tidak ada, sebuah doktrin yang tidak mengaku validitas alternatif yang positif. Istilah nihilisme diperkenalkan oleh Ivan Turgenev pada tahun 1862 di Rusia. Kemudian aliran agnostisisme dalam filsafat. Paham ini mengingkari kesanggupan manusia untuk mengetahui hakikat benda, baik hakikat materi maupun hakikat rohani. Timbulnya aliran ini dikarenakan belum dapatnya orang mengenal dan mampu menerangkan secara konkret akan adanya kenyataan yang berdiri sendiri dan dapat kita kenal. Berikutnya, kedudukan ontologi. Ontologi ini merupakan ilmu pengetahuan yang paling universal dan paling menyeluruh. Penyelidikannya meliputi segala pertanyaan dan penelitian lainnya yang lebih bersifat bagian. Ia merupakan konteks untuk semua konteks lainnya, cakrawala yang merangkum semua cakrawala lainnya, pendirian yang meliputi segala pendirian lainnya. Ontologi berhubungan dengan namanya metafisika. Oleh karena sikap englobant atau umgreifen itu, maka ontologi meneliti pengkadar-pengada. Sedangkan mengada itu merupakan sekaligus hal yang paling terkenal dan hal yang paling sukar diekspresikan. Ontologi disebut filsafat pertama, tetapi juga filsafat ultima. Yang berikut, metode
ontologi. Pertanyaan tentang mengada ini muncul dari pemahaman tentang kenyataan konkret. Dengan demikian, ontologi menanyakan sesuatu yang tidak serba terkenal. Metode ontologi ini tidak dapat dipertanggungjawabkan lebih lanjut dulu, akan menjadi lebih jelas sambil berjalan dan sahnya akan tampak dalam uraian ontologi sendiri. Tidaklah mungkin bertitik pangkal dari rumus-rumus tepat mengenai mengada dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya oleh karena dua alasan. Pertama, rumus sedemikian itu belum diberikan dasar mutlak dan kepastian ultima. Suatu definisi selalu memakai suatu pengertian lain yang diandaikan telah diketahui lebih dahulu dan lebih jelas dari mengada itu. Dengan demikian, dapat diambil analisis bahwasanya ontologi merupakan bagian dari filsafat yang paling umum, kerap juga disebut sebagai metafisika umum. Baru setelah menjelajahi segala bidang utama dalam ilmu filsafat seperti filsafat manusia, filsafat alam dunia, dan pengetahuan, ketuhanan, moral, dan sosial dapat disusun suatu uraian ontologi. Maka ontologi sulit dipahami lepas dari bagian-bagian dan bidang-bidang filsafat lainnya dan adalah bidang filsafat yang paling sukar.